Hey Pop gengs, pernah dengar kisah tentang babi ngepet? Pesugihan bagi orang-orang yang ingin kaya dengan cara cepat. Nah, percaya nggak percaya, cerita tentang pesugihan ini udah jadi cerita umum yang dituturkan dari mulut ke mulut sampai menjadi sebuah kebenaran baru yang dipercaya sebagian orang. Nah, kali ini aku akan menceritakan alur film yang mengangkat kisah tersebut. Siapkan cemilanmu, bantal untuk bersandar, dan ajak rekanmu. Ini dia alur film skandal cinta babi ngepet. Jadi, ada seorang perempuan bernama Putri yang masih bersekolah diperankan oleh Ratu Felicia. Mereka ini memiliki teman-teman sekolah yang menyenangkan. Salah satunya adalah Rian yang diperankan oleh almarhum Olga. Nah, Putri adalah anak orang kaya yang menikmati masa remajanya, tidur dengan pria yang ia maui, merokok di sekolahan dan menikmati hari-hari bersama teman segengnya. Seperti penggambaran tentang anak orang kaya, Putri ini adalah anak yang sombong dan angkuh. Bahkan ya, ia melempari pria yang ia temanin tidur sesaat pria tersebut ingin memberikan duitnya. Dikira pelacur, ia malah mengatakan, "Asal lo tahu ya, gue bukan perek. Kekayaan bapak gue bisa beli semua duit lo." Sedangkan ayahnya adalah bapak yang sangat keras yang memanjakan anaknya dengan duit yang melimpah. Hingga suatu saat, ia ingin bertamasya bersama teman-temannya. Nah, karena ingin menikmati perjalanan, supir yang mengantarnya dikeluarkan dari mobil. Mereka pun lalu berkendara menuju lokasi liburan. Hingga terjadilah kecelakaan. Beruntung saja, ia diselamatkan oleh seorang pria kampung. Namanya adalah Rido, diperankan oleh Ferry Fernandez. Yang sejak pandangan pertama, pas di rumah sakit, udah jatuh hati padanya. Nah, setelah siuman, Putri lantas mencari Rido. Karena gak pengen memiliki hutang budi kepada orang, Putri berencana untuk membayar Rido dengan segepok duit. Buset. Setelah bertemu, mereka malah adu mulut. Rido yang sehari-harinya bekerja sebagai ojek sepeda tidak menerima duit Putri. Sedangkan Putri, anak orang kaya yang sombong, ngotot agar duitnya diterima. Nah, dari adu mulut, Putri yang jengkel meningkat melakukan kekerasan. Didorongnya Rido hingga terjatuh. Rido lalu marah dan mengatakan bahwa meskipun miskin, dia bukanlah orang yang bisa dengan mudah dibeli dengan duit. Siap-siap meninggalkan Putri, hujan malah turun dengan deras. Wah, kayak India nih. Dan dengan tulus, Rido menawarkan tumpangan. Di rumah Rido, Putri angkuh ini terpaksa menerima kebaikan hati pria sederhana tersebut. Setelah mengganti pakaian dan menyeruput minuman hangat, si Rido melayangkan gombalannya yang membuat hati Putri jadi luluh. Singkat cerita nih, Putri pun jatuh hati. Mereka menjalin hubungan asmara yang manis. Lalu suatu saat, Putri ingin meminta kejelasan hubungan. Ia pun berkata kepada Rido, "Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, dan kamu mau nikah sama aku, kamu harus menghadap ayahku dulu." Namun sayang seribu sayang, ketika mereka meminta izin untuk menikah, bapaknya nolak mentah-mentah. Hanya karena Rido pemuda yang miskin. Ya, sebenarnya sih hampir semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dan duit adalah salah satu standar lama untuk menjalankan hidup yang lebih baik. Putri pun bermohon, namun bapaknya keras kepala tetap nolak. Bahkan jika Putri ingin tetap bersama si Rido, maka ia bukan lagi anaknya. Nah, Putri keluar rumah dengan sedih setelah menangis mendengar pernyataan si bapak. Namun, kesedihan itu sementara. Karena mereka berhasil mengikat cinta dengan pernikahan. Meski tak dihadiri oleh keluarga Putri. Scene pun lalu melompat beberapa bulan kemudian, di mana diperlihatkan kehidupan Putri dan Rido meski harmonis tapi juga sangat miskin. Bahkan di dompet cuma tersisa Rp1.000. Gak ada makanan di meja. Dan harus diusir penjual warung saat ingin ngutang beras lagi.
Dan Rido yang masih menjadi tukang ojek sepeda hanya mampu memberikan Rp3.000 kepada sang istri. Itu karena ojek sepeda memang semakin tidak dibutuhkan. Hidup dalam tekanan ekonomi seperti itu, mereka masih bersyukur memiliki tetangga yang baik yang mereka panggil dengan si AA. Nah, si AA inilah yang membantunya memberikan info tentang lowongan kerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah orang kaya di kampung mereka ini. Putri pun bersedia dan mulai bekerja keesokan harinya. Rumah tempatnya menjadi pembantu diisi oleh pria yang selalu menatapnya dengan penuh nafsu, anjir. Dan istrinya yang kerjanya memerintah dengan kasar kepada pembantunya. Tipikal orang kaya dalam sinetron lah. Lalu saat ada kesempatan nih di mana Putri sedang melipat pakaian di dalam kamar, si tuan rumah pria ini lalu masuk, menutup pintu kamar, dan mulai menggerayangi tubuh Putri. Putri gak terima dong, tapi si bapak ini tetap ngotot. Bahkan ia mengatakan, aku akan membayarmu dengan duit yang lebih banyak kalau kamu mau. Tapi Putri mengatakan, aku bukan pelacur. Si bapak yang kepalang bernafsu masih aja ngotot. Putri pun akhirnya teriak-teriak, membuat si istri akhirnya masuk kaget ke dalam kamar. Karena takut nih, suami lalu fitnah Putri bahwa perempuan tersebut ingin mencuri. Tapi karena takut dilaporkan ke polisi, Putri lantas merayu si bapak dengan tubuhnya. Lah, fitnah keji itu dipercaya oleh sang istri. Berang, Putri pun ditampar, diusir, dipecat dan disuruh membayar dengan sejumlah uang agar tidak dilaporkan ke polisi. Di tempat lain, Rido mengalami nasib yang naas. Digebukin preman kampung lalu dipalak. Ya ampun, nasib begini banget ya. Malam hari di rumah, pasutri muda ini meratapi nasib mereka yang tragis. Mereka pun putus asa. Lalu mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup bersama-sama. Mereka lalu berangkat ke arah jembatan. Namun sebelum berhasil menjatuhkan diri ke bawah, tetangga baik, si AA, tiba-tiba datang melarang mereka untuk melakukan itu. Ia pun lalu menawarkan cara cepat untuk menjadi kaya. Sebagai solusi dari keputusasaan mereka menjalani kehidupan ini, yaitu melakukan pesugihan babi ngepet. Syarat ngepet adalah suami istri. Si istri jaga lilin atau lentera agar tetap nyala, sembari suami yang berubah menjadi babi, lalu pergi mengambil uang orang-orang. Wah, nyuri dong. Jika lilin mati berarti nyawa suami dalam bahaya. Nah, untuk bisa ngepet bersama itu ya mereka harus berangkat ke goa tempat pesugihan, di mana mereka mendengar perintah dari suara setan babi. Mereka diperintahkan untuk bersemedi selama 7 hari. Dan istri harus melayani birahi si setan. Wah. Setelah 7 hari terlewat mereka harus minum darah babi. Wah, makin parah aja nih. Dan sempurnalah mereka menjadi keluarga siluman babi mengikat janji dengan setan. Sesampainya di rumah, mereka mendapati, wah, ada banyak duit di kasur. Gak puas, mereka melakukan aktivitas ngepet perdana mereka. Putri jaga lilin, dan Rido telah berubah menjadi babi keluar rumah. Ngambil uang suami istri mantan majikan Putri. Wah. Uang kita, Ma. Setelah beberapa lama mereka pun menjadi kaya raya dan berjanji untuk membalas orang-orang yang selama ini menganggapnya rendah. Dimulai dari preman kampung yang mukulin Rido dengan cara membuang uang kepada mereka. Lalu mantan majikan Putri, di mana Putri bayar 10 kali lipat uang yang dimintai majikannya dan membeberkan fakta mesum suami majikan. Dan yang terakhir adalah ayah Putri yang diberikan sekoper duit hanya untuk menunjukkan bahwa ia udah kaya raya. Namun sekampung pun mulai geger. Banyak orang yang kehilangan duit. Mereka lalu berembuk nih, kumpul sama-sama. Mantan majikan Putri yang ada di rapat tersebut menyebut nama pasutri tersebut. Ia mencurigai Putri dan Rido melakukan ngepet. Mereka heran dengan kekayaan Putri Rido yang sekejap. Sedangkan pekerjaan mereka itu gak menentu. Lantas diaturlah strategi untuk nyebak ngepet mereka ini. Nah, di lain tempat, di rumah Putri, si AA nyuruh mereka untuk berhenti ngepet.
karena ia sendiri menyesal memberitahukan cara tersebut. Tapi Putri gak mau dong, meski suaminya mulai mempertimbangkan untuk berhenti. Di suatu malam, rencana warga sekampung pun dilaksanakan. Dan berhasil. Ridho kedapatan. Ia dipukuli sampai babak belur. Sampai lilin padam di hadapan Putri. Ridho pun berubah kembali ke wujud manusianya. Sedangkan Putri digiring oleh ibu-ibu ke hadapan warga. Beruntung, ada seorang warga kampung melarang tetangga-tetangganya untuk melakukan tindakan yang lebih jauh. Sedangkan Ridho yang telah babak belur, meninggal di pangkuan Putri. Duh, ngenes ya. Di akhir cerita Putri pun menjadi gila dan dibawa ke rumah sakit. Ia juga diketahui sedang mengandung. Bapaknya yang selama ini hanya memandang harta, menyesali keputusannya untuk tidak menyetujui pernikahan anaknya itu. Oke, kesimpulan dari alur cerita ini adalah di masyarakat kebanyakan ya, uang memang selalu menjadi patokan. Maka gak jarang orang melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Meski harus menjual diri dan berakhir tragis. Ironi memang, saat Ridho memaki kemiskinan dan fenomena menjual diri untuk uang, mereka dengan enteng memberikan tubuh mereka pada setan hanya untuk dipandang oleh manusia. Di sisi lain ada memang tipikal manusia yang tergiur berat dengan uang. Ada juga tipikal yang memandang enteng orang karena tidak punya uang. Tipikal yang paling umum sih adalah mempercayai rumor tanpa mencari tahu kebenarannya. Yes, benar. Ya, meskipun film tahun 2008 ini dalam hal kualitas sinematiknya sih kurang banget. Dengan akting yang gak jauh beda juga sih dengan sinetron Indonesia. Tapi ia berangkat dari kisah nyata kehidupan saat ini. Nah, sekarang aku mau nanya, kamu percaya gak sih sama babi ngepet? Jika beneran, apakah kamu juga akan melakukan jalan ninja ngepet untuk kayak cepet? Berikan komentar kamu di bawah ya.